Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katina Azahra. Saya dari SMA 53 Jakarta. Dalam rangka mengerjakan tugas sosiologi saya yang dibimbing oleh Ibu Supriyati, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam peristiwa lumpur lapindo. Ada faktor penyebab terjadinya peristiwa lumpur lapindo, yaitu pertama, terjadinya gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Pada awalnya, peristiwa lumpur lapindo ini diperkirakan terjadi akibat gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama, tanggal 27 Mei 2006. Tapi, menurut para ahli, penyebab tersebut itu tidak masuk akal karena lokasi terjadinya peristiwa lumpur lapindo ini dengan lokasi gempa itu lumayan jauh. Nah, setelah itu muncullah dugaan-dugaan sebenarnya itu terjadinya peristiwa lumpur lapindo ini disebabkan oleh adanya kesalahan teknis pada pengeboran dan prosedur operasionalnya, yang ternyata penyebab itu adalah benar. Bentuk perubahan sosial yang mana sih lumpur lapindo ini? Nah, di sini kita bisa meninjau dari 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perubahan ini termasuk perubahan yang tidak direncanakan, karena perubahan ini terjadi karena akibat kelalaian manusia itu sendiri, yang manusia tersebut tidak tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Pengaruhnya itu sangat besar, jadi ini termasuk perubahan yang pengaruhnya besar, karena dampaknya itu sangat luas dalam banyak aspek kehidupan, seperti misalnya ekonominya, karena gedung-gedung pada terendam, jadinya pabrik juga harus tutup. Jadi perekonomian di sananya itu jadi mati, banyak orang yang harus di PHK, banyak orang yang juga harus menetap di wilayah lain. Jadi dampaknya sangat besar. Yang terakhir, berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, perubahan ini termasuk perubahan yang cepat atau disebut dengan revolusi, karena perubahan ini dimulai dari adanya permasalahan atau sebuah konflik dan juga ada ketegangan masyarakat. Dan di sini sudah sangat jelas bahwa timbul kecewaan dari masyarakat. Dampak negatif peristiwa lumpur lapindo. Yang pertama, rumah warga terendam lumpur. Mereka yang kehilangan rumahnya harus mengungsi ataupun pindah ke tempat lain. Kedua, perekonomiannya mati karena semua pabrik-pabrik, lahan, semuanya tertutupi oleh si lumpur. Yang ketiga, menelan korban jiwa. Banyak dari mereka yang tidak tertolong karena terendam oleh lumpur. Bukan hanya dampak negatif, dalam peristiwa ini juga ada dampak positifnya. Orang-orang jadi bisa membuat sesuatu yang berguna dari lumpur ini. Contohnya di sini, ada lumpur lapindo yang dijadikan bahan baku untuk baterai. Ada juga genteng dari lumpur lapindo. Dan juga sekarang wilayah lumpur lapindo ini dijadikan sebagai tempat wisata yang dimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Misalnya, karena banyak pengunjungnya, jadi mungkin ada pedagang-pedagang kecil dari wilayah tersebut yang akan nangkring di sana. Atau misalnya untuk menuju wilayah lokasi itu harus dengan transportasi tertentu. Nah, misalnya ada orang yang memberikan jasa itu. Jadi mereka perekonomiannya bisa maju. Menurut saya solusinya adalah dari pihak Lapindo atau pemerintahan harus wajib siap memfasilitasi dan mengembalikan penghidupan korban dan belajar dari kesalahan agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Setelah itu, pesan saya percaya bahwa semua orang berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan ini. Tiap orang juga berhak untuk hidup dengan layak, termasuk korban-korban dari peristiwa lumpur lapindo ini. Maka sebaiknya kita belajar dari peristiwa ini untuk tidak semena-mena mengeruk sumber daya alam dengan sembarangan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan saya mohon minta maaf atas kesalahan itu. Untuk itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.